Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini berada di daerah pegunungan-pegunungan yang bernuansa penuh misteri di dalamnya. Pegunungan yang terbuat dari hasil geologi alam, pergeseran-pergeseran tanah di dalam perut bumi, hingga memunculkan gunung-gunung api purba di masa lalunya, yang kini tinggal meninggalkan jejaknya berupa gugusan bukit batu yang bernuansa purba, hasil geologi, lava-lava gunung-gunung purba yang mendingin. Kira-kira kita akan menemukan apa di sana, atau jangan-jangan kita akan mengungkap sebuah misteri di sana. Oleh sebab itulah, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Ini teman-teman, saya berada di perjalanan untuk menuju ke suatu tempat yang di sana itu terdapat bukit-bukit batu, bukit-bukit yang bernuansa purba ya. Dan memang ya, belum lama ini kita dihebohkan sebuah berita tentang gempa yang super dahsyat yang bernama gempa Megatrust, yang konon besarnya bisa melebihi besarnya gempa Aceh tahun 2004 silam, yang saat itu diikuti dengan meluapnya air laut jalan-jalan di daratan bernama tsunami. Dan kala itu hampir 400.000 orang kayak kita ini meninggal dunia. Dan kalau TV Lebaran mengingat peristiwa itu dan juga melihat pegunungan-pegunungan ini, TV Lebaran jadi teringat tragedi alam ribuan tahun yang lalu, yaitu sebuah banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, di mana saat itu konon hampir separuh bumi ini tenggelam oleh air bah banjir bandang. Dan kalau kita menyebut gempa Megatrust, ada banyak orang yang menyangkal, ada pula orang yang setengah percaya, ada pula yang 100% gak percaya sama sekali, dan ada pula yang bilang hoak lah dan lain sebagainya. Dan kalau kita sinkronkan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu ada hampir kemiripan yang sama. Yuk kita sedikit mengulas cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam dengan kisah banjir bandangnya yang super dahsyat. Di saat itu, di zaman ribuan tahun yang lalu, atau mungkin jutaan tahun yang lalu, di saat kisah Nabi Nuh ini masih eksis, di saat itu terdapat sebuah kaum yang ibaratnya juga ngeyel sekali untuk menerima dakwah ketauhidan Tuhan yang Maha Esa. Di sana kaum tersebut masih menjalankan menyembah berhala, dan di sana dipercayai bahwa berhala itu membawa kebaikan dan membawa juga kemakmuran. Datanglah seorang nabi bernama Nabi Nuh alaihissalam. Beliau menyebarkan dakwah bahwa menyembah berhala itu adalah perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang. Tapi di saat Nabi Nuh itu sudah melakukan dakwah hampir 500 tahun lamanya, itu tidak banyak membuahkan hasil, tidak dapat membuahkan kemajuan yang pesat. Beliau berdakwah sekitar 500 tahun, itu hanya mendapatkan pengikut sekitar
70 sampai 80 orang. Bayangkan ya teman-teman ya, 500 tahun lamanya. Itu cuma mendapatkan segelintir orang yang mau mengikuti dakwah dari Nabi Nuh. Di saat itu Nabi Nuh sudah pusing, sudah putus asa. Kaumnya dinasehati ke kanan, lari pada ke kiri. Dinasehati ke kiri, pada lari ke kanan. Dinasehati ke depan, kaumnya pada lari ke belakang. Pusing ini Nabi Nuh, karena sudah hampir 500 tahun lamanya berdakwah, tapi kaumnya masih aja ngeyel, sulit untuk dinasihati. Di saat itu Nabi Nuh berputus asa dan mengadu kepada Tuhannya. Tuhan, ini saya sudah pusing ini. Hampir saya 500 tahun berdakwah kepada kaumku, tapi cuma dipaitu bahasa Jawanya. Tidak ada yang percaya. Pada akhirnya Tuhan menjawab doa dari Nabi Nuh. Tuhan berkata, Nuh, buatlah kau kapal yang besar, yang bisa menampung seluruh pengikut-pengikutmu. Mau ada apa ini? Ya Tuhan, itu jawab Nabi Nuh. Tidak perlu tahu, yang penting buatlah kapal yang besar. Pada akhirnya Nabi Nuh ini mengikuti perintah Tuhannya untuk membuat kapal yang besar, yang bisa memuat banyak pengikutnya. Di saat itu kaum Nabi Nuh ini melihat Nabi Nuh membuat kapal ini. Nabi Nuh ini dikira orang sinting, orang gila, di mana musimnya tidak musim penghujan dan jauh sekali dari lautan. Tapi kenapa Nabi Nuh ini membuat kapal? Sampai ada yang berani melemparkan kotoran ke kapal Nabi Nuh. Tapi di saat itu, setelah kapal sudah mulai jadi, datanglah angin yang sangat besar. Langit begitu gelap sekali. Aduh, kita bayangkan ya, kita mungkin sudah terharu-maru, sudah tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi saat itu. Karena apa? Karena banjir ini nanti akan menenggelamkan hampir separuh bumi ini. Setelah angin datang dengan begitu besarnya, menggelegar, petir menyambar, langit tampak gelap, akhirnya turun hujan. Turun hujan tidak berhenti-berhenti sampai 3 hari lamanya. Setelah 3 hari turun hujan, akhirnya air mulai naik, dan kapal Nabi Nuh pun mulai mengambang dan naik. Di saat hujan sampai ke 40 hari, itu hampir seluruh bukit-bukit, pegunungan-pegunungan sudah tertutupi oleh air bah tersebut. Dan pada akhirnya kapal Nabi Nuh beserta pengikutnya, dan di situ juga terdapat tumbuhan dan hewan-hewan yang serba sepasang. Akhirnya kapal itu bisa berlayar di atas air bah, banjir bandang yang super dahsyat sekali. Karena hampir 40 hari hujan turun dengan terus menerus. Dan saya yakin debit air hujan di masa lalu itu betul-betul melimpah ruah, tidak seperti debit hujan yang terjadi di zaman sekarang ini. Di saat itu hujan begitu deras sekali, menggelegar petir-petir, ombaknya begitu menakutkan, melenyapkan segala bentuk-bentuk bangunan yang terdapat di bumi saat itu. Bahkan hampir bukit-bukit
bukit dan gunung-gunung pun bisa tenggelam di saat itu. Kalau kita membaca cerita tentang Kan'an, anak Nabi Nuh, yang saat itu juga membangkang, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Di saat kapal sudah mau terangkat, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an terombang-ambing di atas air menggunakan beralaskan kayu. Di saat itu Nabi Nuh mengatakan, "Anakku Kan'an, ayo sini ikut naik kapal ini agar engkau nanti selamat." Tapi apa jawab Kan'an? Kan'an menjawab, "Tidak ayah, jika nanti air ini sampai meluap tinggi, saya akan naik ke gunung yang tinggi pula biar selamat." Tapi ternyata lain cerita. Air bah Nabi Nuh ini pun sampai naik ke pegunungan yang paling tinggi, hingga di saat itu tiada yang selamat kecuali orang-orang yang terdapat di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya itulah teman-teman ya, segelumit cerita tentang banjir bandang Nabi Nuh yang sungguh super dahsyat, karena hampir separuh bumi ini itu tertutupi oleh air bandang Nabi Nuh. Dan kalau kisah Nabi Nuh ini kita sinkronkan dengan situasi zaman ini, tentu ya ada juga persamaannya. Kalau di zaman Nabi Nuh itu beliau berdakwah tentang ketauhidan ya, atau ketuhanan, tapi umatnya pada ngeyel. Tapi kalau di zaman ini tuh mereka sudah bertauhid, sudah beragama, sudah bertauhid, Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah bagi umat Islam ya. Tapi mereka ngeyel dalam kemaksiatan. Semua sudah dilanggarnya. Yang baik dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sudah terbolak-balik zamannya. Dan sekali lagi, TV Lebaran cuma bisa ngomong doang ya, atau jargoni ya. Jadi sekarang itu udah apa ya, zaman terbalik, zaman kualik. Ada istilahnya yang mengatakan adalah zaman edan. Kalau nggak edan, orang keduman. Jadi akhirnya pada edan semua. Nah, kalau zaman sudah seperti itu, kalau kita ambil iktibar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, semua sudah lupa diri, semua sudah ngeyel ya. Dikasih nasihat dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, dikasih nasihat dari telinga kiri keluar ke telinga kanan. Wah, pokoknya sudah tidak karuan, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pada akhirnya tidak salah seandainya Tuhan menghukum laksana kayak kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mungkin cuma beda versi dan beda kekuatan. Jadi kalau kita menganggap gempa megatrust ini adalah suatu kesalahan, itu juga tidak benar. Karena apa? Karena kan ini juga suatu pengumuman atau suatu peringatan bagi kita semua, agar kita sadar diri dan agar kita juga ingat kepada Sang Maha Cipta. Jadi kalau kita sinkronkan ya ada kesamaannya ya. Kalau sekarang kan BMKG saja malah yang ibaratnya yang memberitahu, yang mengumumkan ya. Ini bukan satu orang yang mengumumkan ya. Kalau di kisah Nabi Nuh kan yang berdakwah cuma satu, yaitu Nabi Nuh saja. Tapi mereka kaumnya itu pada ngeyel, pada tidak tidak bisa dikandani gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ya ini diberitahu akan peringatan suatu bencana, kita malah tidak memperbaiki diri, kita hanya cuek, malah kita
ngeyel, kita malah ibaratnya bilang hoak, kita malah bilang ini cuma permainan. Malah ada yang marah-marah ya kalau kita membicarakan tentang gempa megatrust ya. Jadi di sini tuh kita tidak menakut-nakuti, di sini kita tidak ibaratnya bikin deg-degan, tidak. Ini juga kan resmi dari BMKG, badan yang menangani tentang kegempaan atau kebencanaan di Indonesia. Jadi di sini tuh agar kita ya waspada, kita juga kembali beriktibar diri bahwa ya semua ini bisa saja terjadi sebuah bencana besar lagi seandainya kerusakan di bumi ini sudah merajalela, sudah tidak bisa dikendalikan lagi ya. Alam-alam dirusak sesukanya, gunung-gunung digunduli, terus akhlak-akhlak manusia juga sudah kayak hewan mungkin seperti itu ya. Wah, itu kan itu juga tidak mustahil akan terjadi peristiwa seperti laksana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Itu sih sebenarnya inti dari video ini adalah mengambil iktibar dari peristiwa Nabi Nuh yang kita sinkronkan dengan situasi kali ini. Semoga aja video ini juga dapat membuat kita lebih waspada, lebih siap-siap lah gitulah. Karena kan gempa megatrust ini bukan kita yang buat, bukan kita yang meneliti ya, tapi para ahli-ahli. Bahkan tadi saya membaca di Google kalau nggak salah, itu malah di Jawa Tengah itu sudah memetakan lokasi-lokasi megatrustnya ya, kalau nggak salah seperti itu lah. Intinya pemerintah Jawa Tengah ini betul-betul juga mewanti-wanti masyarakatnya untuk siap-siap atau waspada dengan datangnya gempa megatrust. Nah ini teman-teman, saya berada di perjalanan ini di lokasi pegunungan batu, yang lokasi ini adalah bagian dari proses geologi alam yang menyebabkan ini adanya perbukitan batu ini. Dan konon kan proses pergeseran tanah di dalam bukit ini atau di dalam perut bumi ini itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab gempa besar megatrust ya. Kalau di lautan terjadinya itu ya tentu saja akan menimbulkan sebuah bencana tsunami ya, atau terangkatnya air laut ke daratan ya. Jadi memang beda sih peristiwa Nabi Nuh dengan proses tsunami ya. Kalau Nabi Nuh itu kan terjadi banjirnya itu karena hujan yang sangat lebat, jadi hujan yang tidak berhenti terus menerus gitu, jadi tidak tidak ada jedanya gitu selama 40 hari gitu. Wah, itu kan kita bayangkan saja itu udah bagaimana kondisi bumi saat itu ya. Apalagi dahulu kala debit air itu kan masih melimpah ya, tidak kayak sekarang karena tergerus oleh penggundulan gunung-gunung, oleh pembangunan, jadi air itu ya surut ya. Kalau zaman dahulu kan masih melimpah ruah, jadi ya air itu betul-betul melimpah ruah, bisa mengenangi hampir separuh bumi ya. Apakah dulu juga Indonesia ini termasuk bagiannya ya? Tapi kalau kita bandingkan dengan tsunami ya, kalau tsunami itu kan terjadi dikarenakan pergeseran atau tubrukan tanah-tanah tektonik ya yang di dalam perut bumi. Jadi menimbulkan getaran, menimbulkan kekuatan yang bisa menimbulkan gejolak bumi ya, atau getaran itu tadi ya. Terus getaran itu menimbulkan berbagai macam bencana yang ditimbulkan, kayak bisa gunung meletus, bisa tanah longsor, bisa gunung gempal, bisa termasuk juga tsunami ya teman-teman ya. Kalau tsunami itu ya tadi karena terjadinya gempa. Dan kalau kita sinkronkan zaman dulu dengan zaman sekarang ya, itu juga memang
ada bukti-bukti yang menyatakan memang gempa ini memang sudah dekat atau sudah ada potensi yang sangat kuat ya. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan gempa di saat kecil ya, mungkin di saat tahun 80-an atau 90-an, itu gempa itu betul-betul jarang sekali terjadi. Sekali terjadi pun hanya kayak hiuk gitu ya, hanya kayak sekali gitu ya. Jadi tidak besar dan juga tidak panjang frekuensinya. Kalau sekarang kan gempa itu udah kayak makanan tiap hari, sebulan 2 bulan itu bisa 3 kali, 4 kali, 8 kali, dan akhir-akhir ini sudah gempa itu sudah kayak peristiwa biasa. Itu kan menandakan bahwa frekuensi gempa ini semakin meningkat, frekuensi gempa ini semakin cepat, semakin banyak, dan semakin mendekati gempa-gempa besar. Ini kan bukti nyata bahwa gempa megatrust ini benar-benar ada, benar-benar sudah melambai-lambai dan sudah ada potensinya, tinggal menunggu waktunya. Nah ini teman-teman, inilah pemandangan di sekitar pegunungan ya. Saya sebenarnya mau ke lembah Kedung Jati ya, karena di situ konon terdapat pemandangan-pemandangan indah ya. Tapi di balik pemandangan-pemandangan indah ini kan, di bawah dasar ini kan ada peristiwa geologi yang sungguh menakjubkan ya. Yang seandainya ini meledak lagi itu kan, wah ini ya akan terjadi suatu peristiwa yang besar yang tidak bisa kita bayangkan ya. Tapi itu tidak mustahil ya. Karena apa? Karena kan perputaran zaman, perputaran waktu itu pasti akan ada ya kan. Nah ini teman-teman, inilah suasananya ya. Sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya untuk kewaspadaan, juga untuk ambil iktibar-iktibarnya. Kita mengisahkan tadi tentang kisah Nabi Nuh itu juga agar kita juga menambah iman kita bahwa dunia ini hanyalah dunia yang fana, dunia yang hanya penuh sandiwara, semua akan kembali kepadanya. Dan sekali lagi, TV Lebaran juga cuma bisa jargoni, bisa ngujar, ora iso nglakoni. Dan TV Lebaran adalah juga raja maksiat juga, yang menjadi pemicu, salah satu pemicu akan datangnya bencana-bencana di bumi ini karena kengeyalan dari makhluknya atau penghuninya ya, termasuk TV Lebaran. Ya itu aja ya mungkin laporan dari TV Lebaran kali ini ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar-iktibar bersama, silaturahmi bersama, memantau gempa megatrust bersama gitu ya. Jadi YouTube ini ya saling kerjasama teman-teman ya. Ya buat hiburan, terus yang keduanya juga kita membaca ilmu-ilmu tentang alam, juga tentang apa ya, tentang iktibar-iktibar yang mungkin kalau tidak ada YouTube ya TV Lebaran nggak sampai ke situ gitu ya. Nah ini teman-teman, itulah lokasi dari Kedung Jati ya, lembah Kedung Jati yang viral juga karena keindahannya. Ini saya sorotkan teman-teman biar pemirsa TV Lebaran juga tidak penasaran lagi dengan lokasi ini, lokasi lembah Kedung Jati ya kalau nggak salah tadi ya. Di sini sebenarnya cuma aliran sungai dari Sungai Oyo teman-teman ya, dan Sungai Oyo ini akan bertemu di sisi barat dengan Sungai Kali Opak yang dahulu di tahun 2006 itu menjadi titik pusat gempa. Jadi sesar opak itulah yang menjadi titik pusat gempa ya. Dan kalau megatrust ini ya karena sesar Mentawai dan sesar Selat Sunda, dan masih banyak sesar-sesar selainnya yang saling berkaitan dan bertubrukan teman-teman. Dan hampir separuh bumi atau ya mungkin hampir beberapa wilayah di bumi ini kan juga termasuk dalam cincin api dan cincin-cincin lainnya mungkin ya. Wah itu pokoknya potensi-potensi yang bisa meluluh lantakan dunia ini. Jadi kita juga bisa menambah iman kita kepada zaman akhir atau hari akhir atau hari kiamat ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Itu teman-teman, di depan saya ada
gugusan gunung yang bikin merinding ya, ada retakan atau patahan-patahan yang begitu jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.